Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Jt Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070300002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan simulasi Arduino menggunakan Tinkercad berupa input digital dan serial dan output digital. Nah, pada yang pertama ini yaitu input digital. Input digital di sini menggunakan komponen saklar geser. Di sini saya membutuhkan 2 saklar geser dan 2 buah resistor senilai 330 ohm dan juga breadboard. Kemudian kita pasang saja untuk saklar gesernya. Yang kita pasang di sini. Kemudian di sini pada saklar geser ini terdapat 3 buah kaki. Nah, di sini ada terminal 1, common, dan terminal 2. Namun yang dipakai di sini hanya 2 buah kaki saja, yaitu common dan terminal 2. Nanti yang terminal 2 kita hubungkan kepada VCC. Oke, kemudian kita hubungkan juga kepada Arduino-nya, yaitu kepada tegangan 5 volt. Oke, selanjutnya adalah yang common ini nanti kita hubungkan kepada si pin, namun si common juga kita hubungkan kepada si resistor ini. Oke, nah si common kita hubungkan kepada si pin. Di sini kita yang saklar 1 ini kita hubungkan ke A0, yang saklar 2, common 2 ini kita hubungkan kepada A1. Kita misalkan di sini warna biru yang keduanya. Yang pertamanya ini warna kuning saja untuk membedakan. Oke, kemudian selanjutnya adalah kaki resistor yang kosong ini kita hubungkan kepada ground. Oke, sini kita hubungkan kepada ground. Kita ground ini berwarna hitam ya, dilambangkan dengan warna hitam. Oke, kemudian kita hubungkan kepada ground pada si Arduino. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan pengkodingan dulu. Ini kan sudah yakin kita sudah terpasang semua. Selanjutnya adalah kita melakukan pengkodingan. Di sini saya telah menyiapkan codingannya di Arduino IDE-nya ini. Di sini ada integer lampu kuning di pin 13, kemudian lampu biru di pin 12, dan saklar kuning di A0 dan saklar biru di A1, dan integer keadaan kuning ini 0 atau keadaan biru ini 0 karena jadi inputnya ini kan berupa saklar geser. Jadi apabila digeser ke kanan ini maka akan terhubung ke VCC. Ke VCC atau ketegangan 5 volt, dan juga apabila ini dalam keadaan digeser ke kiri ini maka si ini tuh akan terhubung kepada ground dan tidak akan terhubung kepada si tegangan 5 volt. Maka dalam keadaan low gitu, dalam keadaan low maka akan mati. Kalau ke kanan dalam keadaan high itu akan menyala. Nah, di sini integer keadaan kuningnya dalam keadaan 0 karena lagi si saklarnya itu kan sedang di keadaan digeser masih di kiri gitu, dan itu dalam keadaan 0 atau tidak ada tegangan gitu. Kemudian sini untuk void setup-nya kita menambahkan inputnya yaitu saklar kuning dan birunya ini berupa input. Kemudian void loop-nya ini kita menambahkan keadaan kuning sama dengan digital read, saklar kuning. Kemudian keadaan biru ini digital read, saklar biru. Jadi keadaan kuning ini akan membaca pada si saklar kuning, dan juga si keadaan biru ini akan membaca si saklar biru itu sendiri. Kemudian kita memasang logikanya. Di sini jika keadaan kuning sama dengan high, ini sama dengannya 2 kali ini karena dalam pemrograman ini harus 2 kali ya. Di sini juga dan ini dipasang 2 kali, dan keadaan biru sama dengan low. Nah, jadi jika keadaan kuning high, keadaan biru low, digital artinya maka lampu kuning akan high dan lampu biru akan low atau mati. Kemudian selain itu jika lampu kuningnya low dan lampu birunya high, maka lampu kuning akan mati dan lampu biru akan menyala. Dan juga misalkan jika keduanya high atau menyala, lampu kuning menyala, lampu biru menyala. Dan juga selain itu selain keadaan di atas maka lampu kuning lampu biru akan mati. Oke, kita copy. Oke, selanjutnya kita melakukan start simulasi. Oke, di sini masih dalam keadaan mati ya. Ini di sini dalam keadaan mati seperti program di yang paling terakhir ini else lampu kuning low dan lampu biru low ini jika
lampu kuningnya ini si saklar tidak diubah. Ini kita misalkan saklar pertama kita geser ke kanan. Oke. Maka si lampu 1 atau lampu kuning akan menyala. Sedangkan lampu biru mati. Ini merupakan yang program pertama itu jika lampu kuning high, lampu biru low, maka si lampu kuning menyala dan lampu biru mati. Kemudian kalau misalkan ini kita ke kiriin lagi dan yang kedua kita ke kanan, maka yang ini menyala dan yang ini mati gitu. Kemudian jika keduanya kita geser ke kanan, nah maka keduanya akan menyala. Dan ini merupakan merupakan input digital berupa saklar, dan outputnya ini output digital berupa nyalanya si lampu AC yang dari si microcontroller ini. Ini merupakan program pertama, yaitu input digital berupa saklar geser. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan input serial. Atau input serial ini apa? Input serial ini adalah mengendalikan lampu AC ini dengan perintah dari serial komputer. Jadi dari komputer akan memerintahkan kepada microcontroller, dan microcontroller ini baru akan mengendalikan lampunya gitu. Dan di sini kita menduplikasi juga rangkaian lampu AC-nya. Di sini kita menduplikasikan lampu AC-nya juga. Nah, sini kita tinggal nambah programnya. Oke, di sini untuk integernya sendiri ini tetap sama, tidak ada perubahan. Nah, untuk page setup-nya kita tambahkan serial.begin. .begin dengan nilainya ini 9600. Ini merupakan nilai ideal dari suatu Arduino itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah divide loop-nya. Ini kita tambahkan logikanya, yaitu if serial di sini serial jika ada data serial available dalam keadaan kurang dari 0, lebih dari 0. Dalam keadaan lebih dari 0 tutup kurung, maka kita tambahkan kurawa integer baca sama dengan serial.read. Mohon maaf. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita tambahkan juga integer if dalam kurung baca sama dengan jika membaca A, maka kita tinggal tambahkan ini. Oke, ini kita tinggal, ini tinggal kita hapus ya. Maka jika baca A, maka lampu kuning akan menyala dan lampu biru akan mati gitu. Kemudian selanjutnya, oke, ini kita tutup kurung dulu, tutup kurawa dulu. Nah, kemudian jika membaca keadaan B, maka lampu kuning low dan lampu biru akan high atau menyala. Ini kita tutup kurung juga ya. Oke. Kemudian sini jika mengada C, maka keduanya akan high. Oke. Ya, di sini tinggal tambahkan else. Di sini juga kita tambahkan else. Oke, kemudian else baik, di sini untuk yang else ini kemudian jika sebelum selain dari A, B, C ini, maka digital light ini akan membaca lampu kuningnya ini maka akan low dan lampu biru juga akan low. Jadi selain dari A, B, C, maka kedua lampu akan mati gitu. Lalu kita coba start simulasi terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat kesalahan di sini function. Oke, di sini berarti ada yang terlewat. Nah, di sini tidak ada titik koma
Dan juga di sini ada terdapat kesalahan penulisan, ya terusnya available. Oke, kemudian kita coba lagi. Oke, di sini menyala. Ini A menyala, perintah B apakah oke, perintah B tidak terbaca. Di sini perintah B sepertinya tidak terbaca karena di sini kurang sama dengannya gitu. Nah, jadi dalam pemrograman ini sama dengan dan lain sebagainya harus 2 kali gitu. Di sini kita tambah 2. Kita tambah 2 juga untuk sama dengannya. Oke. Kita coba start simulasi. Oke, sekarang kita coba A. A lampu kuning menyala. Sedangkan B, nah ini terbaca. Si program atau si perintah serial komputer ini jadi terbaca oleh si mikrokontroler, dan mikrokontroler akan memberikan output digital kepada si lampunya. Di sini si B lampu biru menyala, sedangkan C keduanya harus menyala. Nah ini lampu C keduanya menyala, sedangkan D keduanya mati, sedangkan E keduanya mati, sedangkan Z keduanya mati. Dan ini merupakan output atau ini merupakan fungsi dari input serial dan output digitalnya. Jadi ini telah terbaca pemrogramannya. Kemudian yang di pemrogram ini kan input digitalnya mengendalikan lampu AC dengan perintah dari serial komputer. Dan jadi perintah dari serial komputer ini akan dibaca oleh si Arduino, dan si Arduino akan memerintahkan si lampu AC, yaitu berupa output digital. Jadi ini adalah merupakan input serial dan output digital. Sekali lagi mungkin kita coba simulasi. Oke, di sini kita A, maka lampu kuning menyala. Ini seperti kita lihat lampu kuning high, maka lampu kuning menyala. Kemudian kalau B, nah kalau B lampu biru menyala, lampu kuning low. Ini lampu kuning mati dan lampu biru menyala. Sedangkan C, nah di sini C dua-duanya menyala, dua-duanya high. Sedangkan selain dari A, B, C, maka akan low. Kita coba D, ini akan mati. Kita coba E, ini akan mati. Kita coba F, dan seterusnya itu akan mati selain dari A, B, C itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.